Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Sesuai judul, biasanya tiap bulan tuh pasti ada yang namanya update sinking fund ya moms ya. Seperti yang moms tahu nih, kalau misalkan udah nonton video gajian aku, karena di setiap gajian itu nggak pernah isi sinking funds atau tabungan atau tabungan binder gitu ya moms ya. Jadi kali ini tuh aku mau update sedikit sinking funds yang mungkin yang tadinya punya 15 kategori tabungan, tapi sekarang itu aku lagi fokus untuk beberapa tabungan aja nih. Karena kalau misalkan jabarin semua atau ditabung keseluruhnya gitu, sedangkan aku tuh punya prioritasnya masing-masing gitu ya moms ya. Dan alhamdulillah ini aku sambilan ngecek nih dompet, untuk tanggal segini alhamdulillah masih aman sih, untuk jalur-jalur pos keuangannya masih on track. Kalau moms gimana nih moms? Nah ini dia, karena aku tuh mau fokus beberapa tabungan, jadi aku cuman update sinking funds-nya untuk 5 jenis kategori tabungan aja ya moms ya. Jadi seperti yang aku bahas-bahas di video sebelumnya nih, walaupun kita tuh punya banyak jenis tabungan atau pos-pos keuangan, yang mana yang harus disimpan itu, yang mana yang harus didahulukan adalah tabungan yang prioritas dulu ya moms ya. Nah jadi di sini tuh aku mengkerucutkan menjadi 5 jenis tabungan ini. Untuk yang pertama itu adalah untuk tabungan logam mulia. Jadi di sini aku mau update lagi, nambahin 50.000. Untuk tabungan logam mulia ini juga aku santai ya, nggak begitu ngoyo harus cepet dan harus cepet punya tabungan logam mulia atau logam mulianya. Karena sekali lagi ada beberapa kategori yang memang harus diprioritaskan pertama ya. Jadi walaupun tabungan logam mulia ini lagi aku fokuskan, tapi ya nggak yang ngoyo banget yang harus cepat terkumpul gitu. Dan ini aku juga sekalian ngecek antara selisih atau kesamaan dari kolom yang sudah aku arsir sama jumlah uang yang sudah terkumpul. Dan alhamdulillah ini juga sesuai ya sama uang yang sudah terkumpul 170.000. Nah selanjutnya untuk kategori kedua yaitu akikahananya. Jadi di sini tuh udah terkumpul, tadinya masih 3 kolom yang sudah diarsir ya. Jadi aku mau tambahin lagi 1 kolom untuk diarsir. Nah di sini tuh mungkin bisa dibilang prioritas juga sih ya moms ya, karena pengen segera aja gitu untuk akikahan ini bisa dilaksanakan. Ini buat yang masih nanya kenapa nggak sekalian nih untuk menabung sinking funds-nya pada saat gajian. Karena untuk sinking funds ini tuh memang benar-benar dari penghasilan sampingan aku gitu ya moms ya. Jadi untuk pendapatan pak suami itu langsung untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungan khusus lah gitu. Jadi untuk tabungan sinking funds atau tabungan jangka pendek itu biasanya dari pendapatan sampingan aku. Dan ini untuk tabungan akikahannya udah terkumpul 4 kolom yang diarsir, artinya sudah terkumpul 1 juta ya moms ya, karena 1 kolom itu nilainya 250.000. Lanjut ini untuk tabungan lebaran, aku mau update lagi untuk tabungan lebaran nambahin 200.000 rupiah. Jadi buat momis nih yang belum punya tabungan lebaran nih, aku ingetin lagi, kayaknya wajib punya, walaupun nanti mungkin akan adanya misalkan THR gitu ya dari kantor. Jadi kan setiap tahun kan kita juga punya kewajiban yang harus dibayarkan ya, seperti pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan, atau misalkan untuk pajak kendaraan, atau untuk kewajiban lainnya yang harus dibayar per tahun seperti zakat juga ya moms ya. Nah itu kalau misalkan kita punya pendapatan atau THR dari kantor gitu. Tapi buat yang nggak punya
THR gimana. Jadi makanya di sini tuh kayaknya wajib banget ya kita tuh punya tabungan atau menyisihkan uang dari sekarang untuk kebutuhan kita selama lebaran. Karena untuk lebaran itu kan adalah tradisi ya buat kita yang di Indonesia, yang nggak mungkin kita lewatkan gitu loh. Karena di dalam tradisi itu ada beberapa pengeluaran yang harus kita keluarkan kan. Jadi makanya wajib banget kita punya tabungan dana lebaran nih. Nah tadi aku nggak nabung ya untuk dana darurat karena dana daruratnya alhamdulillah masih nggak kepake buat apa-apa. Jadi di sini aku skip aja. Dan kemarin juga anak-anak dapat rezeki dari neneknya, dari mbahnya. Jadi di sini aku juga update untuk tabungan kebutuhan anak-anak. Nah saat ini tuh aku fokuskan masih untuk beberapa kategori ini aja. Sedangkan untuk sinking funds yang lainnya seperti untuk home decor, untuk peritilan dapur dan lain-lain itu aku skip dulu karena itu tuh belum jadi prioritas aku saat ini. Nah itu semua adalah tabungan jangka pendek aku. Kemudian kalau misalkan kita punya tabungan jangka pendek aja, terus bagaimana nanti kehidupan kita pada saat anak-anak sudah dewasa, mungkin orang tua kita atau suami kita sudah pensiun, pasti butuh yang namanya juga tabungan jangka panjang kan yang harus kita siapkan dari sekarang. Dan semisal nih kalau kita siapkan tabungan untuk jangka panjang dengan cara sama halnya dengan cara kita nabung dengan menyimpan uang di binder keuangan, kayaknya kita tuh bakal bisa dibilang agak rugi ya, karena value uang 5.000 sekarang pasti akan berbeda dengan value nilai uang 5.000 pada saat akan mendatang. Kenapa bisa demikian? Ya sama-sama kita ketahui pasti yang namanya inflasi itu akan mempengaruhi value nilai uang kita. Makanya kalau misalkan kita menabung uang cash untuk kebutuhan kita di masa mendatang untuk 10 tahun ke depan ke atas, kayaknya akan berkurang gitu ya nilai atau value dari tabungan uang cash kita itu sendiri. Jadi solusinya gimana kalau misalkan supaya kita tuh bisa menjaga nilai atau value dari uang kita itu? Kita bisa nabung melalui emas atau logam mulia, atau emas perhiasan juga bisa untuk 10 tahun ke depan ya. Atau juga bisa kita melalui instrumen-instrumen keuangan seperti menabung dengan reksadana. Atau nih kita juga bisa menabung dengan investasi saham gitu ya. Karena menurut aku investasi saham itu salah satu adalah cara kita untuk bisa menyelamatkan nilai tukar uang kita atau value uang kita untuk masa mendatang. Itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga nilai uang kita. Nah mungkin yang masih awam ya mendengar investasi saham itu tuh seperti apa. Jadi saham itu tuh adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan ya. Jadi bentuknya itu seperti apa? Wujud dari saham itu berupa lembaran-lembaran kertas yang menyatakan bahwa yang namanya tercantum dalam lembaran tersebut adalah kepemilikan sah dari sebuah perusahaan. Contoh sederhananya, jadi misalkan nih kita tuh mau beli saham dari perusahaan atau dari bank BSI nih. Nah jadi walaupun nih dengan budget 1 juta misalkan ya, asalkan nama kita tuh sudah tertulis tercantum sebagai pemilik lembar kertas saham itu atau lotnya itu, berarti kita adalah bagian dari pendiri atau bagian dari owner dari perusahaan BSI atau Bank Syariah Indonesia tersebut. Gitu loh moms. Jadi walaupun dengan budget 100.000 bahkan sekarang itu sudah bisa menjadi owner salah satu dari perusahaan ternama di Indonesia ini moms. Keren gak tuh? Walaupun kita tuh berstatus sebagai emak-emak ya, walaupun cuma di rumah aja, tapi dengan modal 100.000 aja sekarang itu udah bisa main saham loh moms. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, di dalam Islam boleh gak sih kita itu berinvestasi saham? Sudah banyak ya literatur dan fatwa DSN, fatwa MUI soal saham. Nah, di sini aku simpulkan melalui postingan dari Greget Kalabuana ya. Beliau adalah Islamic Finance Specialist yang sudah merangkum apakah kita itu boleh main saham atau enggak. Jadi di sini tuh ada 25 fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang sudah memberikan sertifikat halal gitu ya untuk bermain investasi di pasar modal syariah.
Yang penting kita memilih perusahaan atau instrumen syariah gitu ya untuk berinvestasi. Selama kita tuh masih dalam koridor itu, insya Allah aman ya dan halal ya moms. Nah, kalau udah boleh nih, gimana nih cara melihat perusahaan yang berbasis syariah atau berinvestasi saham syariah? Jadi kita nggak perlu khawatir lagi karena di Stockbit punya fitur untuk investasi saham syariah. Jadi pertama itu download dulu ya aplikasinya di App Store atau Play Store. Nah, ini tuh aku udah download lama banget dan udah pernah pakai juga untuk Stockbit. Jadi di sini tuh udah ada bekas history dari sebelumnya gitu ya moms ya. Nah, setelah download nanti biasanya kita diarahkan untuk mendaftarkan diri atau mengisi data untuk kita gitu, kebutuhannya apa gitu loh. Nah, di Stockbit itu enak banget mom, karena walaupun kita pemula nih ya, nggak tahu gimana cara transaksi jual beli saham atau apa itu saham, di sini tuh ada namanya Stockbit Academy. Stockbit Academy itu adalah informasi seputar pasar modal, tentang instrumen-instrumen keuangan gitu. Di sini tuh kita bisa banyak belajar gitu ya, ilmu-ilmu yang basic banget untuk kita sebagai walaupun kita tuh cuman di rumah aja, ibu-ibu yang sambil ngangon anak, tapi kita tuh bisa belajar berinvestasi melalui HP ini dengan ilmu-ilmu yang sudah dijabarkan oleh pakar-pakarnya di aplikasi Stockbit Academy ini moms. Kira-kira nih sedikit pemaparan aku tadi, ada yang berminat gak nih untuk belajar investasi juga? Karena aku tuh udah gatel banget pengen nyobain. Dulu pernah belajar soal investasi juga ya waktu di kuliah, jadi pengen praktek gitu. Walaupun dengan nominal uang kita tuh 100.000 aja tuh udah bisa investasi. Itu yang bikin menarik gitu loh moms. Gak harus tunggu uangnya banyak. Dan yang paling penting kalau kita berinvestasi itu harus dengan uang dingin ya, artinya uang simpenan yang nggak dipakai buat apa-apa, bukan dari uang kebutuhan sehari-hari, apalagi uang berkat hutang gitu. Jangan sampai ya. Oke, ini dia udah selesai dan mudah-mudahan sedikit sharing dari aku ini bisa memberikan manfaat juga ya buat momis. Dan mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Boleh juga sharing di kolom komentar ya kalau mami sudah punya pengalaman untuk berinvestasi nih. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Terima kasih sudah nonton video aku sampai ke menit terakhir ini. Aku pamit. Assalamualaikum.